البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq waffaqahullah, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-11. Itu hadis mengenai Al-Qur'an kalamullahi khairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an adalah kalamullah, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Diawali, dimulai dari Allah taala dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tafadhal. Tafadhal al-akh. Ayo. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Siap? Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif faqala ala rajulin yahmiluni ila qaumihi faqala fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi wa huwa bidahu. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Ayo. Fa inna Quraisyan ayo, ahsan. Tafadhal. Al-akh Hamdalah.
na'am. Tafadhal. Tafadhal. Na'am. Tafadhal. Al-akh. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Antum sudah mencoba? Belum hafal? Antum hafal antum? Hafal? Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. 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 Alam nasi ila qaumihi. Ulangi dikit. Karena Rasulullah SAW Alama rawahu. Na'am, tafadhal. Antum hafal ya? Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Sudah, antum? Tafadhal. Pak. La ba'as. Na'am, barakallahu fikum. Jadi kita lanjutkan sudah semuanya insyaallah ya. Sudah ya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Sekarang hadis yang ke-12, perhatikan baik-baik. Na'am, atau hafal? Bismillah. Keras. Wow. Ahsanta barakallahu fikum. Sekarang hadis yang ke-12, yaitu hadis yang sudah antum hafal semuanya yang ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua. Jadi tinggal ngulang kembali, nanti setorkan
Memang panjang hadisnya, tapi mudah dihafal. Yaitu hadis seputar apa? Seputar 6 rukun Islam, rukun iman, kemudian rukun ihsan. Nah, barakallahu fikum, itu hadis yang dikenal hadis Jibril yang panjang itu. Kita baca, qala al-mu'allifu asbahullah, Asy-Syaikh Abdul Khaliq asbahullah, maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kunyahnya Abu Hafsin. Gelarnya Al-Faruq. Digelari dengan apa? Al-Faruq. Li'anna Allah azza wa jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah taala memisahkan antara al-haq dan al-batil disebabkan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antaranya. Beliau termasuk sahabat yang memiliki ghirah, kecemburuan yang sangat kuat terhadap agama Islam ini. Paham ya? Pembelaannya sangat luar biasa. Setiap saat ada orang yang hendak menyakiti Rasulullah SAW, Umar Khattab biasanya langsung yang di hadapannya. Seperti kisahnya siapa yang sudah kita lewati? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ketika mulutnya lancang, berani mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Akhirnya Rasulullah pun juga memerah wajahnya. Berpaling seraya berkata, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Apa kata Umar Khattab radhiyallahu anhu? Marah karena merasa dihina gitu loh ya. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini mulutnya lancang, enggak punya adab dia. Manggilnya sudah bukan ya Rasulullah, ya Muhammad gitu. Allahul musta'an. Akhirnya Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba 'unuqah." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Bayangkan, luar biasa. Bodyguard, paham ya? Istilahnya itu termasuk apa? Termasuk na'am barakallahu fikum yang senantiasa melindungi Rasulullah SAW. Masya Allah. Ghirahnya terhadap apa? Kebenaran al-haq. Ketika Rasulullah dihina, orang yang enggak sopan, akhirnya apa? Umar Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba 'unuqah." Biarkan aku penggal leher orang ini. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Gak mengizinkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'hu," biarkan orang tersebut. Nanti akan lahir generasi atau keturunan berikutnya yang semisal dengan orang tadi. Yaitu apa? Na'am barakallahu fikum, benih-benih khawarij. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga Umar Khattab radhiyallahu anhu, kisah yang sangat mengharukan karena tegasnya beliau di dalam agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum, hingga setan kalau ketemu beliau lari. Bayangkan, setan enggak sembarangan. Orang biasa takut dengan setan kan orang-orang itu ya. Tapi ini tidak. Justru setan takut dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Umar Khattab, mengkabarkan, "Ya Umar, inna syaitan la yafirru minka." Wahai Umar, sesungguhnya setan itu kalau ketemu kamu lari. Akhirnya Umar pun heran juga kan? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau salakta fajjan, la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik." Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya apa? Niscaya setan akan berjalan di gang yang lain. Seperti itu. Mencari gang yang lain itu istilahnya, enggak mau bertemu dengan Umar Khattab. Takut. Karena beliau sangat tegas sekali. Kemudian juga termasuk apa yang sudah kita lewati faedahnya dulu, sebab turunnya ayat hijab. Sebab turunnya ayat hijab apa di antaranya? Karena firasat Umar Khattab radhiyallahu anhu juga pengen sekali kalau segera turun ayat hijab. Karena saat itu para wanita di zaman saat itu sebelum turunnya ayat hijab, ya biasa aja, terbuka wajahnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian mereka ketika qadaul hajah kan harus pergi agak jauh ya, ke tempat yang sepi atau yang semisalnya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyindir Saudah. Paham ya? Saudah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Aku tahu kamu itu Saudah." Ini tujuan Umar bukan untuk menggoda, bukan. Sangat apa? Pengen sekali kalau turun ayat hijab itu loh. Akhirnya Saudah ngelapor kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah," ngelapor, "Umar Khattab tadi mengatakan seperti ini." Ternyata Rasulullah SAW pun juga apa? Pengen sekali kalau turun ayat hijab. Setelah enggak lama kemudian turunlah ayat hijab. Surat Al-Ahzab ayat 59. Paham ya? "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain
Wa kanallahu ghafurar rahima. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 59. Itu dikenal dengan ayat hijab. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Mudah dikenal dan tidak diganggu. Naam. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bayangkan, dibenarkan dengan apa? Dengan ayat, turun ayat hijab. Setelah itu para sahabiat, para wanita semuanya berhijab, bercadar semuanya, ditutup apa? Berniqab. Ada yang di antara mereka enggak punya jilbab, dipinjamin. Masya Allah, semangatnya mereka di dalam apa? Menerapkan hijab yang syar'i. Zaman sekarang banyak orang yang protes. Kalau akhwat perempuan pakai hijab, pakai cadar, panas. Kita katakan panas mana dengan di neraka nanti? Paham ya? Kalau cuma di dunia panas kena apa? Mungkin kena sinar matahari, ya enggak? Tapi kalau nanti di akhirat kalau di neraka panas api neraka, waliyadzubillah. Nah, kan ancamannya ngeri. Para wanita yang apa? Berpakaian tapi telanjang, ya enggak? Sinfan min ahlin nar lam arahuma, kata Rasulullah. Dua orang termasuk penduduk neraka, aku belum pernah melihatnya. Bayangkan itu. Nah, siapa dua orang tersebut? Di antaranya wanisaun kasiyatun 'ariyat ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat al-ma'ilah. Nah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wa innal jannata wa inna rihaha la yujad min nasirati kadza wa kadza. Apa artinya? Nah, barakallahu fikum. Artinya dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya termasuk salah satu penduduk neraka yang Rasulullah belum pernah melihatnya. Apa tadi? Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yang jalannya berlengok-lengok. Berlengok-lengok untuk menggoda, memfitnah kaum lelaki. Kepala mereka bagian punuk unta yang miring. Paham ya? Antum saksikan gaya model jilbab yang apa? Gaul itu. Wah, rambutnya digelung, tinggi gini. Wah, yaitu diantaranya penafsiran sebagian ulama, diantaranya penafsirannya itu model-model gaya kerudung-kerudung model baru atau gaul itu ya. Nah, barakallahu fiikum, sehingga nampak seakan-akan seperti punuk unta itu. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulnal jannata wa la yajidna riha. Mereka ini enggak masuk surga ancamannya, dan tidak mencium baunya, bayangkan. Nah, padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Syahidnya apa? Barakallahu fikum hafizakumullah. Syahidnya dalam kisah Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika sangat sekali pengen turun ayat hijab, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Itu ayat hijab yang bagus sekali. Dan juga bisa mewakili semuanya. Mulai dari apa? Berpakaian syar'i, tertutup semuanya, ya enggak? Min jalabibihin, ditutup semuanya dengan jilbab-jilbabnya. Nah, barakallahu fikum. Karena mudah dikenal, enggak diganggu. Ada orang tanya ke antum, ya Hamdalah misalkan, antum tahu enggak rumahnya si fulana? Misalkan, fulana yang mana ya? Orang-orang kan tahunya kan orang yang bercadar. Itu loh Pak yang bercadar sana itu. Oh iya, dikenal itu loh. Karena biasanya di kampung yang bercadar cuma satu orang dua orang gitu loh ya. Nah, dan enggak diganggu. Perempuan ketika bercadar, berpakaian syar'i, tertutup, berniqab, berhijab yang syar'i, pakaian yang warnanya warna gelap. Bukan pakaian yang ada pernak-perniknya itu ya, atau yang ada perlap-perlipnya itu ya, atau yang ada hias-hiasannya, tapi warnanya gelap. Warnanya gelap, mungkin hitam pekat, atau biru tua, atau coklat tua, biasanya enggak diganggu. Paham ya? Nah, dan itulah sebagai tabiatnya. Orang ganggu biasanya yang terbuka, yang buka-bukaan, ya enggak? Diganggu, ya, diganggu, diikutin. Seperti itu. Tapi kalau bercadar takut mereka. Takut mau ganggu gimana? Mereka udah ketakutan. Paham ya? Mau ganggu gimana? Coba. Tapi kalau pakaian para akhwat yang masih warna-warni, ada yang pink, hijau, merah putih. Nah, itu masih apa? Mengundang, memicu untuk melihat. Wah, masih menarik gitu ya. Allah musta'an. Jadi sekedar apa? Selingan bahwasanya Umar Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang mulia, dan firasat beliau radhiyallahu anhu seringnya dibenarkan dengan apa? Dengan ayat dari Al-Qur'anul Karim. Na'am, barakallahu fikum. Dan khalifah yang keberapa Umar Khattab? Khalifah yang keberapa? Yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca lagi. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tatkala kami
berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di hadapan kami sosok seorang lelaki. Syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya sangat putih sekali, enggak sembarangan. Pakaiannya sangat putih sekali. Syadidu sawadis syar, rambutnya hitam pekat. Rambutnya hitam, pakaiannya sangat putih sekali. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat pada orang tersebut bekas-bekas perjalanan. Kenapa kok ini dikaitkan dengan bekas-bekas perjalanan? Barakallahu fikum. Dikarenakan saat itu orang kalau safar kendaraannya pakai apa? Ada yang pakai onta, pakai kuda, pakai keledai, sehingga kalau kena angin, kena debu, nampak enggak kalau dia itu safar? Nampak, itu loh. Paham belum? Kalau zaman sekarang mungkin tertutup, mobil ada, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, becak juga ada. Paham ya? Macam-macam, zaman sekarang tertutup, sehingga walaupun dia safar pun kadang nampaknya enggak safar, itu loh ya. Kalau zaman saat itu orang safar nampak dari pakaiannya kusut, penuh dengan debu, karena itu tadi kendaraannya, unta, mungkin kuda, mungkin keledai tadi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ini yang bikin keheran-heranan ini. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenalnya. Jadi posisinya orang asing ini. Posisinya orang ini apa? Orang ini menurut sebagian para sahabat asing gitu loh. Enggak dikenal siapa ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga tiba-tiba orang tadi duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang tadi menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti benar-benar dekat ya. Mendekat gitu, dua lututnya disandarkan ditempelkan ke dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua, nah barakallahu fikum, pahanya. Paha siapa ini yang rajih? Pahanya Jibril alaihissalam atau pahanya Rasulullah? Jibril alaihissalam. Karena kalau misalkan diletakkan kedua telapak tangan ke paha Rasulullah kurang sopan. Antum datang ke syekh misalnya, syekh, kaifalu syekh. Antum datang dekat, kemudian kedua telapak tangan antum tempelkan ke pahanya gini. Sopan enggak kira-kira? Enggak sopan. Itu kedua telapak tangannya ditempelkan apa? Nah, barakallahu fikum, di atas kedua paha dia sendiri. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qala ya Muhammad, bayangkan. Kemudian orang tadi yang sebagian para sahabat enggak mengenalnya, dan bahkan hampir semua para sahabat yang mengenalnya, mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni an Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Bertanya, coba bayangkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in sata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5. Rasulullah tahu kalau yang bertanya itu Jibril tahu. Cuman kenapa saat itu Rasulullah menjawab? Karena tujuannya mengajari para sahabat. Paham ya? Ini termasuk dalil yang perlu antum pahami. Terkadang orang bertanya itu, paham ya, untuk mengajari orang lain. Paham ya? Bukan untuk ngecek atau menguji, bukan. Taruhlah seandainya antum tahu jawabannya. Cuman orang lain biar tahu dapat faedah. Kadang ditanyakan enggak masalah juga. Paham ya? Ini Jibril alaihissalam tahu jawabannya, tahu. Cuma sengaja bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya apa? Untuk mengajari para sahabat. Di akhir hadis nanti dijelaskan. Rasulullah menjawab apa tadi? Islam itu ada engkau bersaksi dengan 2 persaksian. Bersaksi dengan berapa? 2 persaksian. Apa 2 persaksian itu? Syahadatain apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nama syahadatain. Namanya syahadatain. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa tuqimas shalah, dan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa tahujjal bait in sata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitulil Haram jika kamu mampu untuk menempuh perjalanannya. Mampu di sini sudah kami jelaskan. Kemampuannya dilihat dari 2 sudut pandang.
Sudut pandang yang pertama, kemampuan dari sisi apa? Al-akh Iqbal. Dari sisi apa? Hartanya. Punya harta, punya fulus, punya uang untuk berangkat. Kemudian sudut pandang yang kedua dari sisi apa? Al-akh Ahmad. Setelah punya harta ngapain? Yang dibutuhkan lagi apa kira-kira? Mampu apanya? Fisiknya, badannya. Paham ya? Untuk berangkat mampu dia. Nah, dua kemampuan ini penting ini. Kalau dia hartanya melimpah, banyak, tapi dia nggak mampu, nggak bisa. Paham ya? Cuman dia bisanya menyuruh orang agar apa? Mewakilkan. Badali namanya, hajinya nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau badannya kekar, pendek kekar. Paham ya? Nah, dia mau berangkat mampu aja, tapi uang nggak punya. Uang nggak punya. Gimana seperti ini? Berarti dia nggak ada kewajiban situ. Paham ya? Sampai-sampai para ulama saja menjelaskan mengenai para wanita yang hendak ingin haji disyaratkan harus punya mahram. Walaupun badannya kuat, uangnya banyak, kalau nggak punya mahram nggak usah haji. Itu Syekh bin Baz rahmatullah alaih benar-benar apa? Berfatwa dengan pandangan secara syar'i. Karena perempuan itu butuh mahram. Dalilnya banyak sekali, apalagi safar. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Hatta walaupun safar haji pun harus pakai mahram. Bukan mahram duplikat. Paham ya? Mahram bikinan, mahram palsu enggak diterima. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi mahram asli gitu loh. Biasanya kalau ada oknum-oknum yang di pusat sana ya, daerah mungkin yang ngurusin visa atau semisalnya mau haji tapi kan enggak punya mahram, dibikin mahram sementara. Nah, gimana tuh Mbak itu? Mahram sementara, enggak bisa. Secara syariat itu termasuk haram. Ya, Allahul musta'an. Jadi bagaimana kalau punya uang, punya kemampuan, tapi karena enggak ada mahram, bagaimana solusinya? Para ulama memberikan solusi kalau untuk dia sendiri saat itu enggak wajib. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Karena dia enggak ada mahramnya. Tapi boleh dia dikenal dengan haji badali tadi itu. Nyuruh orang agar menghajikan. Paham ya? Jadi dia bayar pakai fulus, pakai uang untuk berangkat orang yang sudah pernah haji, berangkat haji. Paham ya? Seperti itu namanya haji badali nanti. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, qala shadaqta. Bayangkan, bertanya tapi benarkan. Qala shadaqta, kamu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'alu yusaddiquh. Kami pun terasa terheran-heran. Siapa kami ini? Umar Khattab radhiyallahu anhu merasa heran. Dia bertanya kok dia juga yang benarkan. Biasanya orang bertanya kan enggak tahu. Tapi ini bertanya kok dibenarkan juga itu loh. Setelah Rasulullah menjawab, yang bertanya tadi mengatakan kamu benar. Bayangkan. Contohnya antum, taruhlah antum atau kita bertanya ke Syekh, "Ya Syekh, ini ada permasalahan Syekh. Bagaimana hukumnya?" Syekhnya bilang, "Hukumnya la ba'sa bihi." Benar kamu Syekh? Benar. Masya Allah. Bayangkan. Kira-kira bagaimana seperti itu? Kurang sopan kan? Nah, di sini makanya terheran-heran Umar Khattab itu loh. Ini bertanya kok malah dia sendiri yang benarkan itu loh. Berarti menunjukkan tahu kan jawabannya. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Qala fa akhbirni al-iman. Kemudian bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Sekarang rukun iman. Bertanya lagi dia, kabarkan kepadaku tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Al-akhfadil. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Rukun iman ada berapa tadi? Ada 6. Kita lihat ini. Kabarkan kepadaku tentang rukun iman. Qala, kemudian dijawab, antu'mina billah, beriman kepada Allah Ta'ala. 1. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. 2. Wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya. 3. Wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. 4. Yang kelima, wal yaumil akhir, dan kamu beriman terhadap hari akhirat. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman terhadap takdir, ketetapan Allah Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Di sini antum perhatikan, ada rahasia yang perlu antum perhatikan di sini. Kenapa di awal disebut antu'mina, berikutnya enggak ada? Kemudian yang akhir ditutup dengan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kenapa enggak semuanya dikasih? Antu'mina billah, antu'mina bi malaikatihi, antu'mina bi kutubihi. Kenapa kok yang dikasih cuma yang akhir sama yang pertama? Karena yang pertama itu sangat dibutuhkan. Kita harus beriman kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir kenapa kok dikasih lafaz wa tu'mina? Karena banyak orang yang enggak beriman dengan takdir itu loh.
Dan kamu harus beriman dengan takdir. Banyak orang yang tidak beriman dengan takdir. Gara-gara usaha bisnis tanam modal gagal, akhirnya bunuh diri, gantung di belakang rumah. Paham ya? Allah musta'an. Karena apa? Kurangnya beriman terhadap takdir. Kalau kita ini beriman dengan takdir, barakallahu fikum, seyakin-yakinnya semuanya itu ada hikmah di balik apa? Di balik sesuatu yang gagal atau yang semisalnya. Karena kegagalan itu adalah apa? Keberhasilan yang tertunda dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Kita harus yakin. Harus yakin bahwasanya apa? Ini sudah takdirnya. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai kita termakan oleh apa? Hawa nafsu, akhirnya bingung, stres, bagaimana ini ya? Wah, covid. Wah, dikit covid. Nah, santai aja, yakin. Paham ya? Yakin bahwasanya apa? Paham maksudnya ya? Yakin bahwasanya apa? Kita beriman dengan takdir, semua sudah takdirkan semuanya. Sudah takdirkan yang baik maupun yang buruk. Takdir baik buruknya itu dinisbahkan kepada apa? Al-maqdur, yang ditakdirkan. Paham belum? Hamba yang ditakdirkan baik syukuri. Ditakdirkan dia ternyata sakit, ya sabar. Seperti itu. Adapun di balik takdir itu semuanya, di hadapan Allah Taala, zat yang mentakdirkan semuanya bagus, semuanya baik. Paham ya? Di balik virus corona ini, takdir virus corona ini, banyak enggak orang yang tobat? Banyak sekali. Semula mereka bingung, akhirnya apa? Banyak masjid tutup, akhirnya mereka berpikir, ternyata masih ada masjid Ahlussunnah yang dibuka. Berbondong-bondong datang, bertobat. Walhamdulillah, banyak hikmahnya. Paham ya? Seperti itu. Kemudian apa barakallahu fikum? 6, terkadang Allah Subhanahu wa taala meletakkan atau menakdirkan sesuatu, ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak. Tapi kita yakin saja, di balik takdir itu ada hikmah. Naam gitu. Seperti itu ya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, qala sadaqta. Akhirnya yang bertanya tadi pun mengatakan kamu benar. Dibenarkan lagi nih. Qala fa akhbirni anil ihsan. Bertanya pertanyaan yang ketiga. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Apa rukunnya? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini. Masya Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Penting ini ya. Apabila kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Taala melihatmu. Perhatikan baik-baik itu ya. Ayo. Nah, barakallahu fikum, pastikan Allah Taala melihatmu. Kalau kita enggak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, pastikan Allah Taala melihatmu. Jangan antum mencoba. Karena kalau antum mencoba bayang-bayangkan, sudah kita lewati, bayangan manusia itu terbatas. Kalau antum bayangkan Allah Taala bagaimana ya? Bentuknya bagaimana? Pasti enggak akan keluar dari apa? Keluar dari dua perkara. Imam menyerupakan dengan makhluknya, imam bayangkan sesuatu yang enggak ada wujudnya. Bahaya. Paham belum? Jadi kita yakini saja kalau enggak mampu melihat, pastikan Allah Taala melihat kita. Ini dalil muraqabah namanya. Dalil apa namanya? Muraqabah, merasa diawasi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang sa'ah. Apa itu sa'ah? Sa'atun apa? Sa'atun jam. Labas. Memang benar sa'atun jam. Oh, ya, tapi di sini bukan jam. Kabarkanlah kepadaku tentang apa? Hari kiamat. Paham ya? Nah, sa'atun jam yang benar aslinya jam. Cuman sa'atun di sini adalah apa? Hari kiamat maksudnya. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hari kiamat, apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang tanya gitu loh. Karena yang bertanya ini malaikat. Malaikat seharusnya lebih tahu daripada aku yang aku hanya manusia. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Nah, akhirnya bertanya lagi tentang tanda-tandanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Maksudnya bagaimana? Kan budak wanita dimiliki oleh tuan. Kemudian suatu ketika budak wanita ini hamil, melahirkan anak-anaknya itu merdeka nanti, ngikutin bapaknya. Karena nasab itu biasanya, dan itulah para ulama telah berpendapat bahwasanya nasab itu nisbahnya kepada bapaknya.
bukan kepada ibunya. Kalau antum orang Jawa, taruhlah ya, afan orang Jawa, istri antum orang Arab Saudi, ya, Yaman lah taruhlah. Anak antum Al-Jawi nanti. Paham ya? Yang bisa As-Saudi enggak bisa. Al-Yamani susah kalau kecuali tinggal sana berapa tahun baru. Paham ya? Karena apa? Karena bapaknya orang Jawa. Nisbahnya kepada bapaknya tadi itu. Nah, sebaliknya kalau misalkan bapaknya orang Arab, orang Yaman atau ibunya orang Jawa, nanti nisbahnya Al-Yamani, ngikutin nisbah bapaknya. Paham ya? Nah, ini seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Anaknya ini merdeka karena ngikutin bapaknya. Bapaknya kan tuan, merdeka. Paham belum? Nah, para ulama menafsirkan ini maksudnya adalah apa? Dijelaskan dalam syarah-syarahnya bahwasanya banyak barakallahu fikum kemenangan-kemenangan kaum muslimin yang dibuka sehingga banyak tawanan dan tawan. Paham ya? Banyak tawanan akhirnya kan jadi diperbudak orang-orang kafir. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya banyak anak-anak yang mulai durhaka pada ibunya. Ini kan anak lahir, ibunya lahir, ya enggak? Anaknya merdeka ngikutin bapaknya. Otomatis kan ibunya terbudak itu loh. Akhirnya dia berani sama ibunya, melawan ibunya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat tanda yang pertama, yang berikutnya wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Allahul musta'an. Ini tanda-tanda juga ya. Antum saksikan dan mungkin kita menyaksikan juga. Yaitu engkau melihat melihat orang yang apa? Yang tanpa beralas kaki, telanjang, pakaiannya tumpang-tamping, miskin, pengembala kambing, tiba-tiba apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan, kaya mendadak, tapi enggak tahu sumber hartanya dari mana. Ada yang mungkin beli togel, kartu togel atau istilahnya penomer, paham ya? Ada yang judi, ada yang rampok, begal. Intinya apa? Intinya mereka berlomba-lomba mencari dunia. Paham ya? Baik dengan yang haram atau yang halal, enggak peduli. Intinya meninggikan bangunan. Paham ya? Berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Awal mulanya miskin, tanpa beralas kaki, telanjang masih pakaian compang-camping, pengembala kambing. Kemudian apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu kita saksikan barakallahu fikum. Awal mulanya pas-pasan hidupnya, langsung pindah ke kota, kaya mendadak. Ternyata apa? Bandar sabu-sabu. Paham ya? Ya, penjual obat-obatan terlarang. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum, enggak pandang bulu itu halal haram, intinya apa? Intinya dunia yang dia dapatkan. Banyak, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat barakallahu fikum. Berlomba-lomba meninggikan bangunan, banyak-banyak harta, kemudian macam-macam, intinya bagaimana caranya dia kaya. Qala tsumma talaqa falabithu maniya. Kemudian yang bertanya tadi tiba-tiba pergi. Aku pun terdiam sesaat. Siapa yang terdiam ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaget. Siapa sebenarnya? Kemudian apa? Tsumma qala li. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Umar, atadri man as-sa'il wahai Umar? Kamu tahukah kamu? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar bin Khattab mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Jadi kalau ketika Rasulullah masih hidup, sandarkan kepada dua-duanya. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi ketika Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, cukup kita wallahu a'lam. Paham belum? Karena Rasulullah sudah meninggal. Antum kalau misalkan tanya orang, antum tahu enggak? Enggak perlu antum Allah wa Rasulullah a'lam, tapi Allahu a'lam. Karena Rasulullah sudah meninggal. Adapun Umar bin Khattab saat itu ketika mengucapkan Allah wa Rasulullah a'lam, karena Rasulullah masih hidup. Paham ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Mahum insyaallah ini? Ayo na'am. Qala, dikabarkan akhirnya, fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi itu Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama untuk kalian. Mengajarkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Ternyata Jibril alaihissalam datang dalam bentuk seperti manusia, tapi ciri-cirinya, lihat ciri-cirinya. Berpakaian sangat rapi. Ini termasuk para ulama mengambil pendapat dan juga pendalilan istinbat bahwasanya seseorang hendaknya ketika datang di majelis taklim, majelis ilmu, berpakaian-pakaian yang rapi, walaupun enggak baru. Pakaian yang rapi, yang bersih, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau punya wangi-wangian ya pakai wangi-wangian. Kalau enggak punya sabar. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya berpenampilan yang rapi, bersih, itu enggak harus baru gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian juga ada pendalilan sini, kenapa Jibril alaihissalam saat itu tidak menampakkan wujud aslinya?
Tentunya orang bertanya-tanya kan. Kita katakan kalau seandainya begitu datang menampakkan wujud aslinya mungkin orang bubar. Karena apa? Karena wujud aslinya berapa? Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Walahu sittu mi'ah janah. Memiliki 600 sayap. Paham ya? Ini termasuk hikmah juga. Allah Ta'ala terkadang apa? Mengutus sebagian para malaikatnya datang di tengah-tengah manusia dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum, bentuknya bentuk manusia. Masya Allah. Rawahu Muslimun. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Muslim. Imam Muslim namanya siapa? Imam Muslim? Muslim bin Hanbal. Oh, jangan campur-campur. Allah musta'an, labas. Imam Muslim siapa namanya? Itu? Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Jangan tertukar. Abu Husain. Hasan Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Kalau Hambal itu Ahmad bin Hambal. Ngelihatnya keliru tadi ya. Lah bahas. Nah, jangan sampai keliru lagi ya. Diurutkan. Ahmad bin Hambal. Nah, tapi kalau Muslim bin Hajjaj. Naam. Kita lihat syarahnya dikit lagi. Rawahu Muslimun. Qala Asy-Syaikh Abdul Khaliq Al-Wasadi wafaqahullah. Al-Islamu, Islam itu adalah huwal istislamu lillah wal inqiyadu lahu zahiran wa batinan. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dan tunduk serta patuh kepadanya secara zahir dan juga secara batinnya. Jangan zahirnya saja. Karena kalau zahirnya saja seperti orang-orang munafikun. Kan itu. Orang-orang munafikun mereka beriman zahirnya saja, batinnya benci terhadap keislaman. Nah, ya, kita lihat intaha. Na'am barakallahu fikum, sudah selesai yang disebutin oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iman. Al-iman, apa makna iman? Ini yang sering antum hafal, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. 5 ungkapan tentang definisi iman. Jadikan 1 5 tadi. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, wa i'tiqadun, diyakini bil janan, dengan hati. Janan itu qalb, hati. Arkan itu a'dha, anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada definisi iman menurut ahli bid'ah wad dhalal. Yaitu siapa itu yang sering disebutkan para ulama dalam kitab masalah akidah? Kelompok apa itu? Murji'ah. Murji'ah pun terbagi menjadi berapa kemarin? 3. Murji'atul karamiyah, Murji'atul fuqaha, Murji'atul jahmiyah. Mereka semuanya sepakat amalan tidak masuk bagian iman. Paham ya? Jadi iman itu enggak perlu amalan. Ada di antara 3 ini yang mengatakan, paham ya? Iman itu cukup ucapan dan keyakinan. Kalau antum sudah mengucapkan yakini cukup. Lah enggak perlu salat, ngapain salat? Itu kata mereka. Ada juga di antara 3 ini yang mengatakan iman itu cukup diucapkan saja. Lah diyakini enggak perlu diyakini. Ucapan aja udah. La ilaha illallah cukup katanya. Ada yang mengatakan juga antara 3 ini ya. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya iman itu hanya yang ada dalam hati. Yakini. Jelek-jelek kayak gini yang penting hatinya Mas katanya. Allah musta'an, ngayal dinasihati. Ujung-ujungnya kayak gitu. Jelek-jelek kayak gini penting hatinya. Anak itu minum khamr, berjudi, mabuk-mabukan, tapi hatinya bersih. Paham ya? Nah, halus bagaikan sutra katanya. Allah musta'an, ngayal sekali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak cukup. Iman itu ya harus diucapkan, diyakini, diamalkan. Bertambah dan berkurang. Tapi kalau orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu enggak perlu ada amalan, sehingga iman orang stabil terus. Seperti imannya Jibril dan Mikail kata mereka. Allah musta'an. Menurut pendapat Murji'ah ini kalau orang meninggal dunia wajib masuk surga. Kenapa? Imannya sempurna? Ya enggak? Imannya kan enggak berkurang. Sempurna imannya, wajib masuk surga. Murji'ah. Lawannya siapa lawan Murji'ah? Khawarij. Khawarij ekstrim mereka. Dalam masalah apa? Menghilangkan keimanan. Pelaku dosa besar kafir. Enggak beriman lagi. Bagaikan bilangan berapa kemarin? 10. 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal 9, enggak dikatakan 10 lagi kata mereka. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak dikatakan mukmin lagi menurut orang-orang Khawarij. Mohon soalnya ya.
Jadi Murji'ah dan Khawarij sama-sama ekstrim. Paham ya? Kalau Murji'ah ekstrim di dalam menetapkan keimanan, kalau orang Khawarij ekstrim di dalam apa? Menghilangkan keimanan. Ahlus sunnah menempuh cara pertengahan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya pelaku dosa besar tetap dia mukmin tapi berkurang keimanannya. Selesai. Paham ya? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu kesimpulannya. Kita lihat lagi. Al-ihsan, kata beliau di sini, ihsan maknanya ikhlas. Ihsan itu ikhlas. Orang kan banyak bertanya, apa sih ikhlas? Antum ini enggak ikhlas. Sedekah enggak ikhlas misalnya. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu definisinya globalnya an ya'mala ar-rajulu 'amalan aw yatruka 'amalan min ajli barakallahu fikum wajhillah min barakallahu fikum arada bidzalika wajhallah. Jadi definisi ikhlas itu globalnya adalah apa? Barakallahu fikum an ya'mala ar-rajulu 'amalan aw yatruka syai'an min ajli apa? Min ajli mardatillah wa wajhillah. Artinya apa? Seseorang beramal suatu amalan atau meninggalkan suatu kemaksiatan dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan ridha Allah itu namanya ikhlas. Paham ya? Antum ikhlas enggak? Maksudnya antum mengharapkan wajah Allah atau enggak itu loh. Seperti itu. Nah, kita lihat. Al-ihsan al-ikhlas wa huwa syartun fi sihhatil iman wal islam ma'an. Yang mana ikhlas itu merupakan syarat sahihnya iman dan Islam secara bersamaan. Kalau orang berislam, beriman kok enggak ikhlas, enggak diterima. Wa qila arada bil ihsan al-isyarah ila muraqabah wa husni ta'ah. Ini juga penting. Ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya ihsan di sini maksudnya isyarah, mengisyaratkan kepada muraqabah. Apa muraqabah? Merasa senantiasa diawasi. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Taala, ibadahnya biasanya bagus. Karena yang ngawasi siapa? Allah Taala. Seperti orang-orang pegawai, orang pekerja itu kalau bosnya ada, kerjanya masya Allah, semua digarap semuanya. Yang harusnya nggak hancur. Paham ya? Seharusnya nggak ditata sama dia, karena ada bosnya. Merasa diawasi itu ya. Tapi kalau bosnya nggak ada, wah, murat marit misalkan. Nah itu berarti kurang muraqabah. Itu dunia ya. Ini masalah akhirat ini. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Taala, insya Allah ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul ta'ah, dan juga bagusnya ketaatan itu ihsan. Wa makna rabbuha aw rabbataha. Ini berkaitan masalah tadi ya. Wa antalidal amatu rabbataha atau rabbaha itu maksudnya apa? Sayyiduha, tuannya, wa malikuha, pemiliknya, wa sayyiduha. Berarti apa? Ya pemiliknya. Wa malikatuha, pemiliknya juga teman. Kalau sayyidah itu kan perempuan. Kalau sayyid kan laki-laki. Kalau tuan itu biasanya lawannya apa sih kalau perempuan? Nyonya bukan? Bukan ya? Tuan apa? Kalau perempuannya? Nyonya. Nyonyanya gitu. Ya intinya pemiliknya gitu perempuan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau sayyid maksudnya tuan. Ya, tuan yang laki-laki, tuan perempuan itu ya. Nah, barakallahu fikum gitu. Jadi makna rabbatah itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah tuannya, pemiliknya. Nah, barakallahu fikum, karena budak itu dimiliki. Saat itu budak diperjualbelikan kan itu. Fa inna waladaha min sayyidiha bi manzilati sayyidiha. Masyaallah, ini penjelasannya bagus sekali ini. Dikarenakan anak budak wanita tersebut, nah yang lahir dari apa? Tuannya, kedudukannya seperti tuannya. Merdeka berarti kan? Merdeka, tuannya merdeka. Kemudian apa? Berhubungan dengan budak tadi itu, lahirlah seorang anak. Anaknya ini nanti merdeka seperti tuannya gitu loh. Faham maksudnya? Berarti menunjukkan nisbahnya kepada bapaknya. Kalau misalkan bapaknya antum al-akh irsyad, bapaknya orang Medan, namanya. Ibunya orang Jawa. Lahirlah seorang anak. Nanti al-Jawi atau al-Maidani? Al-Maidani ikut bapaknya. Itu secara global seperti itu ya. Nah, al-alah, apa al-alah? Al-fuqara, orang-orang fakir. Wal-a'il, al-fakir. Al-a'il itu maksudnya orang yang fakir. Banyak orang fakir, fuqara yang apa? Tiba-tiba kaya mendadak, meninggikan bangunan, berlomba-lomba. Nah, barakallahu fikum, membangun bangunan. Ya, sudah punya bintang 4, pengen bintang apa? Pengen bintang 7. Paham ya? Seperti itu. Terus membangun terus. Allah musta'an. Kita lihat ar-ri'a. Apa itu ri'a? Ma'nahu anna ahlal badiyah
wa asbahahum min ahli al-hajah wal faqah tabsut lahumud dunya hatta yatabahuna fil bunyan wallahu a'lam. Masyaallah. Maknanya ri'a, para pengembala kambing ini maksudnya bagaimana? Bahwasanya orang-orang Badiah, orang-orang Badui yang biasa tinggal di lereng-lereng gunung, itu biasanya ngikutin alur cuaca. Kalau kira-kira ada air, wah di situ dia. Kalau pas kemarau pindah ke tempat lain. Kalau di Yaman sana masih banyak orang-orang Badui. Antum jalan-jalan sedikit itu di gunung-gunung itu biasanya dijumpai ada rumah tapi bukan, sebenarnya rumahnya enggak layak untuk ditinggalin, tapi kayak emperan itulah, rumah kecil itu tapi di gunung, di lereng gunung. Itu biasanya Badui. Pindah-pindah itu nanti. Ada air di situ, nah di situ. Paham ya? Ada ma'isyah di situ dia. Nanti pindah lagi gitu. Nah ini ri'a, ini para pengembala kambing ini maksudnya apa? Bahwasanya ahlu badiyah, orang-orang Badui dan semisal mereka, min ahli hajah, orang yang butuh, wal faqah, yang fakir punya kebutuhan, maksudnya orang yang benar-benar butuh, tabsutlah dunya, dibentangkan pada mereka dunia. Tiba-tiba langsung kaya mendadak gitu ya, karena istilahnya pekerja terus gitu ya, full dia, sehingga dapat terus hatta yatabahuna fil bunyan, sampai mereka apa? Bermegah-megahan di dalam apa? Bangunan. Wah, si fulan sudah punya Avanza, punya mobil ini sudah punya ini, punya bangunan ini, punya tanah ini, punya rumah ini. Intinya berlomba-lomba. Kayaknya mendadak. Sebabnya apa? Di antara mereka tidak pandang bulu tadi. Intinya dapat harta langsung dia pakai. Wallahu a'lam. Ini hati-hati ini. Kenapa hati-hati? Fitnah yang paling dahsyat melanda Bani Adam di antaranya fitnah harta. Paham ya? Ingat-ingat hadisnya siapa itu? Amr bin Auf, muttafaqun alaih, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanbih peringatan yang sangat keras bagi kita semuanya. Apa kata beliau? Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan, dibukakan, dibentangkan, dimudahkan pintu dunia di hadapan kalian. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibukakan pintu dunia. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia, sibuk dengan dunia, lupa akhiratnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Ini peringatan bagi kita semuanya. Kalau kita fakir, hidupnya pas-pasan, sedang, itu enggak jadi permasalahan. Jangan sampai kita hanyut dengan dunia itu, jadi penting. Yang jadi titik beratnya di situ. Jangan sampai hanyut dengan dunia, akhirnya lupa akhiratnya. Tapi ambillah akhirat, dunia akan menyertaimu. Paham ya? Nah, itu kuncinya. Ambil akhirat, dunia akan menyertai. Kalau enggak percaya, dibuktikan. Paham ya? Tapi kalau kita ngambil dunianya, akhiratnya bagaimana? Terbengkalai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ingat. Ketika kita mencari dunia, ingat akhiratnya. Ada saat-saat kita harus mengisi kembali. Hati kita disirami. Paham ya? Dengan cara apa? Menghadiri majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis, paham ya? Itu berarti mengisi kembali. Sehingga apa? Hati itu terasa tersirami. Lunak, menerima kebenaran mudah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, ini bagus sekali ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya nah, barakallahu fikum, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang yang mereka awal mulanya miskin, fakir, tiba-tiba kaya, tapi mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, enggak ingat akhiratnya. Malian bitasdidil ya waqtan tawilan, sesaat. Sesaat itu kan panjang, sesaat. Paham ya? Sampai kapan enggak ada batasannya. Seakan-akan gitu, waqtan tawilan. Ini berhenti sejenak, sesaat. Qala Ibnu Atsir rahimahullah taala, man ankara fardhiyata ahadil arkan Islam kana kafiran ijma'. Allah musta'an ini. Barang siapa yang mengingkari wajibnya salah satu rukun Islam, maka dia kafir bil ijma'. Mengingkari salah satu wajibnya rukun Islam, kafir bil ijma'. Naam. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, fal muslimun sunniyuhum wa bid'iyuhum. Maka kaum muslimin yang sunninya dan yang bid'inya, yang ahlu sunnah atau yang ahlu bid'ahnya, muttafiquna ala wujubil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mereka semuanya sepakat wajibnya beriman kepada Allah,
beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan juga hari akhirat. Wa qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi, siapa namanya? Imam Nawawi rahimahullah taala. Antum? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Hasan. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wa qad tadaharatil adillatul qat'iyyat min al-kitab as-sunnah wa ijma' as-sahabah wa ahlul hil wal 'aqd min as-salaf wal khalaf ala isbati qadarillah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh telah banyak dalil-dalil yang pasti, akurat dari Al-Qur'an as-sunnah dan ijma'nya para sahabat dan ijma'nya ahlul hil wal 'aqd para ulama min as-salaf dari kalangan para salaf wal khalaf orang belakangan ala isbati qadarillah subhanahu wa ta'ala, yaitu ijma' mengenai apa? Ijma' mengenai adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.